Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga yang mengikuti kebaktian kita pagi ini live streaming di rumah. Sebelum kita mulai, kita berdoa di dalam hati. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala
epistel di minggu ini dari Yosua 1, membuka dari ayat 5 sampai 8. Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Mari kita membaca secara bergantian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyumbang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Jubilate 25 April 2021. Topik minggu mengului persuruan ni Tuhani, menuruti perintah Tuhan. 01. Sintua memasuki masa pensiun atau purna bakti. Di hari Minggu ini tanggal 25 April 2021 di ibadah pukul 10 WIB kita akan memberangkatkan Inang Sintua Delpia Boruna Pitupulu memasuki pensiun sebagai majelis atau hapar haladoon. Kita akan memberikan persembahan ke depan altar setelah khotbah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara ramatama di ruang serbaguna gereja, dimohon kehadiran jemaat, perwakilan dewan-dewan, dan seksi-seksi. 02 Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis 29 April 2021 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 03. Jadwal perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hari Pentakosta dapat kita baca di Warta Jemaat. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. 04 Pertangyangan wilayah. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 30 April 2021 adalah wilayah 17. Dihimbau bagi kita seluruh warga jemaat agar mengikuti pertangyangan tersebut baik langsung dan live streaming. 05 Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. 1. Sesuai surat dari Eporus HKBP tanggal 9 Maret 2021 nomor 367-C04-3 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Dimohon perhatian kita agar sudi memberi dan mendukung gerakan Rp1.000. 2. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri dana pensiun nomor rekening 1070000777724. B. Bantuan dapat diberikan ke Sintua Wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas. C. Memberikan sumbangan di kotak sumbangan yang disediakan di pintu gereja. D. Melalui QR dapat kode dana pensiun HKBP yang di Warta Jemaat. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 06 Dewan-Dewan. 061 Dewan Koinonia. 0611 Seksi Paropuan. A. Dalam rangka Parheheon Paropuan akan diadakan bakti sosial di hari Kamis 29 April 2021 pukul 14.00 WIB di lingkungan gereja. B.
Jadwal sermon Punguan Parupuan dan Inahanna bulan Mei sampai Juni 2021 dapat dibaca di Warta Jemaat yang ada pada kita. 0612 Seksi Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB di ruang ibadah. Dimohon kehadiran semua Naposo Bulung pada sermon tersebut. 0613 Seksi Remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9.00 sampai jam 10.00 WIB via Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. 0614 Seksi Lansia. Sermon Lansia di bulan Mei akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 10 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua lansia pada sermon tersebut. 062 Dewan Marturia. 0621 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 07 Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. A. Dimohon kepada semua ruas HKBP Pasar Minggu yang belum mendapatkan buku sejarah 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang berjudul Mutiha Na Arga dapat diminta ke Sintua wilayah masing-masing. B. Dilampirkan data final dan spontanitas lelang ucapan selamat silue wilayah dan simpatisan. 08 Pernikahan. 081 Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Yanto Sevan Tampu Bolon, putra dari Bapak Yan Peter Tampu Bolon almarhum, dengan Ibu Kapmi Boru Simarmata. Alamat Jalan Kaca Jendela 2, RT 01 RW 03 nomor 20 Rawajati Pasar Minggu, wilayah 9. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Diana Aryani Boru Hutapea, putri dari Bapak Luhut Demar Hutapea almarhum, dengan Ibu Rita Rosmawati Boru Siregar. Alamat Kebagusan Wates RT 95 RW 04 Kebagusan. Anggota jemaat HKBP Serengseng Sawah, Resort Serengseng Sawah. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 9.00 WIB di Gereja HKB Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 09 Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2021. Nama-nama ada di Warta Jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. 10. Jadwal pemakaian ruang serbaguna dapat dibaca di Warta Jemaat yang ada pada kita. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Warta Jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada Warta Jemaat yang telah disediakan untuk kita. Terima kasih. Kita lihat pengumpulan persembahan.
Ayat 3, ayo satu lagi. Pikul-pikul salibmu, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin langkahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 24 saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Kami menyapa Bapak Ibu, Amanginang, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming yang ada di rumah atau dimanapun berada. Salam dari seluruh pendeta, seluruh majelis dan jemaat yang beribadah dari gereja kepada Amang-Inang yang ada di rumah. Shalom. Minggu hari ini bernama Minggu Jubilate. Jubilate artinya bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita akan lihat, Amanginang Bapak Ibu Saudara, apa alasan kita bersorak pada minggu hari ini, dan mengapa setiap orang percaya diminta untuk bersorak bagi Allah sebagai sebuah kesaksian di dalam hidup orang percaya. Abraham Lincoln pernah mengatakan ungkapannya demikian: Anda dapat menipu sebagian orang sepanjang waktu, atau menipu seluruh manusia dalam waktu tertentu. Tetapi Anda tidak dapat menipu manusia sepanjang waktu. Anda tidak dapat menipu seluruh manusia sepanjang waktu.
Itu ucapan Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat. Kira-kira demikian yang terjadi pada saat Yohanes. Seluruh teolog sepakat lewat penelitian bahwa yang menuliskan kitab 1, 2, 3 Yohanes adalah Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes murid Yesus yang paling pintar sesungguhnya. Yohanes adalah murid Yesus yang paling pintar. Terutama dia menguasai filsafat Yunani. Dia sangat luar biasa menguasai filsafat Yunani yang merupakan pengaruh terbesar kala itu, yang mempengaruhi seluruh dunia, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi cara berbicara, mempengaruhi tingkah laku, bahkan mempengaruhi bangunan. Akibat filsafat Yunani ini, kita mengetahui filsuf-filsuf besar, ada Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles yang merupakan guru dari Kaisar Alexander yang Agung. Mereka inilah filsuf-filsuf pada zaman yang luar biasa dan sampai sekarang mempengaruhi dunia. Nah, pengaruh filsuf ini pun sangat luar biasa pada gereja mula-mula. Jadi orang begitu mengagungkan filsafat, maka mulailah ajaran gereja dicampur aduk asa songon na jago, ya, songon na keren. Maka mulailah ajaran gereja dicampur aduk dengan ajaran filsafat. Sementara misalnya Sokrates, Plato atau Aristoteles tidak ada niat untuk mencampur aduk ajaran gereja dan filsafat. Tetapi orang-orang yang mendengarkan filsafat mereka, yang merasa dirinya sok pintar, mencampur adukkan itu dalam ajaran gereja. Maka ajaran gereja menjadi seperti gado-gado. Kadang filsafat yang dimunculkan, kadang firman Tuhan, kadang berbarengan, yang membuat orang bingung ketika mendengar. Loh, ini apa? Terjadilah kekacauan balauan, kekacauan pikiran, pemikiran di kalangan orang Kristen pada saat itu. Dan itu yang ingin dikembalikan oleh Yohanes murid Yesus lewat kelihayannya, lewat pengetahuannya tentang filsafat Yunani dan terlebih tentang imannya yang kokoh di dalam Tuhan. Maka dia memiliki kewajiban untuk meluruskan setiap ajaran sesat. Gerakan ini dipelopori oleh mereka-mereka yang menyebut diri mereka sebagai kaum gnostis, ya, dan lebih khusus lagi nanti ada kaum dekotisme. Orang-orang gnostis ini mengutamakan ilmu pengetahuan, bahwa ilmu di atas segalanya, pengetahuan di atas segalanya. Ini dari ajaran para filsuf itu, yang sesungguhnya bukan ingin menyerang gereja atau menghancurkan gereja, tidak, tetapi sebagai ilmu pengetahuan saja. Karena filsafat adalah induk semua ilmu, induk segala ilmu. Dan saat ini filsafat itu berhadapan langsung, kontra langsung dengan teologi, ilmu tentang ketuhanan. Lalu dekotisme menganggap bahwa ada yang bergerak, misalnya ada manusia, ada makhluk hidup. Maka di atas makhluk hidup ini ada kuasa yang menggerakkan dia. Ada kuasa yang lebih besar dari kuasa makhluk hidup ini yang menggerakkan dia. Lalu di atasnya ini ada kuasa lagi yang lebih besar dari dia. Dan pada akhirnya akan ketemu satu kuasa yang lebih besar yang tidak dapat digerakkan, tidak dapat diciptakan, tetapi merupakan awal segala sesuatu. Dialah pencipta alam semesta. Dan aliran, sebenarnya ini bukan aliran, paham cara pandang dekotisme ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi dia adalah Allah
yang datang menyerupai manusia. Tubuh jasmaninya ini adalah maya. Tubuh jasmaninya ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh sebagai manusia. Dan dari sini nanti muncul pemahaman bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Dan dari sini nanti muncul kembali ya, di abad pertengahan, yaitu Injil Yudas yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi salah seorang muridnya, Yudas Iskariot dan Simon dari Kirene. Itu munculnya dari paham ini, yang kemudian ini memang materinya ini agak sulit hari ini. Apa boleh buat, Amang Inang? Kita belajar sejarah, kita belajar doktrin, kita belajar teologi, kita belajar filsafat. Tetapi itu tidak pernah terlepas dari perkembangan keimanan orang percaya. Dan kemudian Injil Yudas, Injil Barnabas yang merupakan tulisan-tulisan para bidat, para penyesat itu menjadi senjata ampuh bagi saudara-saudara kita yang lain yang berbeda iman untuk menyerang dan mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah disalib. Itu berasal dari ajaran ini. Maka Yohanes memiliki kewajiban untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan sikap atas semua yang terjadi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ini pernah saya singgung Amang Inang Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita berasal dari kebenaran. Kata kebenaran berasal dari kata dasar benar. Benar ya Amang Inang? Betul? Kata benar sama dengan kata betul. Betul? Benar? Benar. Tetapi ketika kata benar menerima imbuhan awalan dan akhiran, awalan ke dan akhiran an, maka kata benar akan membentuk kata kebenaran dan kata betul akan membentuk kata kebetulan. Maka dalam hal ini kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Kata benar sama dengan benar, tetapi kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Kita berasal dari kebenaran. Kita tidak berasal dari sebuah kebetulan. Kita lahir dari sebuah kebenaran dalam rancangan Tuhan. Kita tidak lahir secara kebetulan. Tidak. Meskipun mungkin akal manusia mengatakan kebetulan, tetapi Tuhan mengatakan tidak. Engkau mengatakan kebetulan, tetapi aku mengatakan engkau adalah kebenaran. Engkau berasal dari kebenaran, karena kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kebenaran yang sejati adalah Yesus. Maka ketika Yohanes berkata, kita berasal dari kebenaran, kita berasal dari Tuhan. Dan itu mutlak, itu hakiki, tidak bisa diganggu gugat. Ada terjemahan yang mungkin Amang Inang boleh mengusulkan ini. Saya juga baru terpikir setelah mempersiapkan khotbah ini. Mungkin ada terjemahan yang kurang baik dari Lembaga Alkitab Indonesia tentang ayat ini. Dilanjutkan di ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, oh ya, saya baca dari ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya. Ini artinya ini sangat-sangat rancu. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, ini sulit dipahami. Tetapi dalam beberapa versi Alkitab berbahasa Inggris, kata menuduh ini, jikalau hati kita menuduh kita, jikalau kita dituduh hati kita ini, lebih diterjemahkan kepada kata mengutuk, condemn. Jikalau hati kita mengutuk kita,
maka yakinlah Tuhan lebih besar dari hati kita. Itu maksudnya. Apa yang disampaikan di sini? Ketika filsafat berbicara, engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Itu salah satu filsafat yang berkembang pada saat itu. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Engkau berpikir maka engkau ada. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Maka ketika saat ini saya berpikir tentang saya, maka itulah saya. Ketika saya menyadari saya adalah orang berdosa, itulah saya. Maka Yohanes mengatakan, jikalau hatimu, hatiku yang mengatakan aku orang berdosa, mengutuk aku, mengatakan sudahlah, tidak ada gunanya engkau orang berdosa, tidak ada gunanya engkau berdoa, karena engkau tidak selamat, engkau adalah manusia berdosa, tempatmu ada di neraka, tempatmu bukan di sorga. Pemahaman itu sangat meluas di kalangan orang Kristen karena pengaruh filsafat ini. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Hakikatmu adalah apa yang kau pikirkan. Maka setiap orang Kristen merenung siapa dirinya, dirinya adalah orang berdosa, maka engkau adalah dosa. Engkau adalah kutuk bagi dunia ini. Kita perhadapkan tadi pemahaman itu, dekotisme itu, bahwa tidak mungkin Allah itu menjadi kutuk karena manusia itu sudah terkutuk. Maka hakikat Allah berbeda dengan hakikat Yesus. Yesus itu bukan manusia, dia Allah. Wujud kemanusiaannya itu hanya bersifat maya, pura-pura, seakan-akan manusia padahal bukan. Maka mereka menolak kemanusiaan Yesus. Dan manusia adalah manusia terkutuk. Hatimu telah mengutuk engkau. Tetapi Yohanes berkata, Allah, Tuhan yang kita percayai lebih besar dari hatimu yang mengutuk engkau. Pengakuan bahwa setiap orang berdosa benar adanya. Tetapi anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang dia berikan kepada dunia ini lebih besar dari dosa kita. Lebih besar. Dia mengatasi dosa kita. Meskipun kita adalah manusia berdosa, sampai mati kita adalah orang berdosa, tetapi anugerah Tuhan melampaui dosa manusia, melampaui kutukan yang diberikan kepada manusia. Itulah anugerah Tuhan. Maka jangan khawatir. Allah yang lebih besar dari hatimu yang berdosa itu akan mendengarkan segala seruanmu yang kau sampaikan lewat doa-doamu. Bahwa dosa-dosamu tidak pernah menghalangi anugerah Tuhan tiba di dalam kehidupanmu, tiba di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dosa manusia tidak pernah mampu menghalangi kasih setia Tuhan untuk diberikan kepada manusia. Jikalau itu terjadi, maka Tuhan itu bukanlah Allah. Sia-sia kita menyembah Dia kalau Dia takluk kepada dosa dan kepada kutuk. Justru Dia datang ke dunia ini untuk melepaskan manusia dari kutukan iblis. Ini yang ingin ditekankan oleh Yohanes kepada orang-orang percaya maupun kepada seluruh orang percaya hingga pada saat ini. Saudara-saudara, ayat ini sangat relevan dan kontekstual dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin sebagian kita berpikir, ya, ajaran-ajaran demikian ada dulu dalam sejarah gereja mula-mula. Tidak. Di kemudian para penganut paham dekotisme ini lenyap. Mereka pindah keyakinan. Mereka menganut setelah lahirnya Islam. Hampir seluruh penganut dekotisme ini menjadi Islam, menjadi Muslim. Dan mereka turut andil dalam perang salib. Jadi luar biasa. Dan dari sini saya katakan tadi munculnya, ya, setelah Islam lahir munculnya Injil Yudas dari sini. Mereka kecewa kepada
Kristen mereka tidak bisa mempengaruhi Kristen, akhirnya mereka berlari sebagai penentang Kristen, penentang Kristus. Mereka mengubah imannya lalu turut berperan di dalam perang salib. Oke, sejarah mencatat itu. Baik, kita mengakui itu ada dalam sejarah. Tetapi kan sekarang tidak ada lagi yang demikian. Oh, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Sekarang justru aliran-aliran yang begini ini modelnya sangat marak di tengah-tengah gereja. Apa yang saya katakan tadi di pembuka, ucapan Abraham Lincoln itu yang mengatakan engkau tidak dapat menipu seluruh manusia dalam segala waktu, itu terjadi di gereja sebagaimana Yohanes melihat bahwa di antara para pelayan di gereja pun ada penyesat, ada penipu di sana, ada pembohong di sana. Dan itu terjadi di gereja sekarang. Amang Inang, saudara-saudaraku boleh katakan, ya, silakan. Gereja HKBP adalah gereja yang monoton. Gereja HKBP tidak mengikuti tren, silakan katakan. Tetapi saya akan katakan pula, seburuk-buruknya gereja HKBP, para pelayannya tidak pernah memberikan ajaran sesat kepada jemaatnya. Dan ini boleh kami pertanggungjawabkan. Tetapi lihat, mari buka mata hati, buka pikiran Amang Inang. Lihat di luaran sana, betapa banyak gereja berkembang dengan pesat. Betapa banyak jemaat HKBP yang eksodus mengikuti gaya-gaya ibadah di luaran sana. Tetapi tiba saatnya, sebenarnya pendeta HKBP tidak dididik untuk menjadi seorang apologet Kristen, tidak. Kita hanya memberitakan kebenaran kepada jemaat HKBP tanpa harus mengutak-atik ajaran orang lain. Itu ajaran pendeta HKBP. Tetapi melihat perkembangan yang ada maraknya lewat media-media online, medsos, maka tiba mungkin saatnya pendeta HKBP harus bersuara kepada jemaatnya, bahkan bersuara kepada mereka-mereka yang mengatakan di gereja HKBP tidak ada Roh Kudus, di gereja HKBP iman tidak bertumbuh. Saya lahir besar di HKBP sebelum menjadi seorang pendeta HKBP. Orang tua saya lahir besar di HKBP. Opung saya juga mengenal Tuhan dari HKBP. Opung kita juga mengenal ilmu pengetahuan dari HKBP. HKBP yang mendidik mereka, mulai dari tarutung, menyekolahkan mereka, mengajari mereka, sehingga orang Batak yang dulu adalah pemangsa sesama, tiba-tiba seakan-akan Tuhan berkarya, Tuhan membalikkan situasi ini. Orang Batak menjadi orang yang sangat dihargai di negeri ini. Siapa orang Batak? Tetapi Injil yang dibawa oleh pewarta pekabar Injil awalnya dan berdirinya HKBP telah mengubah pola pikir keberadaan orang Batak menjadi seperti sekarang ini. Lalu tiba-tiba generasi ketiga, generasi keempat berkata, di gereja HKBP iman tidak bertumbuh. Para penyesat, para pengajar, guru-guru palsu ini ada di dalam lingkungan gereja. Ibadah ini disiarkan secara online dan saya boleh mempertanggungjawabkan setiap kata, setiap kalimat yang saya sampaikan lewat mimbar ini. Kalau dikatakan jejak digital tidak boleh dibohongi, silakan dibagi. Bagi bahkan apa yang saya katakan disampaikan kepada orang-orang. Saatnya kita berhadapan dengan para bidat ini, pengajar-pengajar sesat ini, yang mengatakan bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ada muncul ajaran baru sekarang yang menentang Trinitatis. Saya telah memberitahukan dan membekali pendamping-pendamping remaja di gereja ini. Mereka bertugas untuk mengajar anak-anak kita remaja tentang doktrin-doktrin yang benar. Saya membekali mereka karena ini menjadi hantaman besar bagi gereja nanti. Ini menjadi tren, gelombang yang sangat dahsyat menghancurkan iman anak-anak kita. Maka saya bekali mereka agar mampu membentengi anak-anak kita remaja yang sedang
sekolah SD, SMP, SMA. Amang Inang pernah tanya kepada anak kita siapa guru agama mereka, apa pelajaran mereka di sekolah, pelajaran agama mereka. Pernah ditanya bahwa begitu banyak pengajaran agama di sekolah, bukan mengajarkan kurikulum, bukan pendidikan agama Kristen, tetapi mengajarkan doktrin yang mereka pahami, dan kita tidak peduli di sana. Gereja pun hampir tidak peduli. Tapi saya katakan, saatnya gereja, saatnya para pendeta, saatnya para sintua, saatnya orang tua membenarkan apa yang salah, memberitahukan sebuah kebenaran kepada mereka. Yesus itu adalah Allah. Allah itu satu Allah dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sehakikat dalam tiga pribadi. Kelemahan kita Amang Inang harus kita akui. Kelemahan jemaat HKBP. Ketika orang bertanya tentang Trinitatis Tritunggal, apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Tidak punya landasan yang kuat. Demikian juga anak-anak kita. Maka ketika ada orang yang memberitakan pengajaran sesat, mereka tidak mampu untuk menyangkal dan melawan ajaran tersebut. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gereja. Mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo. Orang tua harus menyadari ini. Ajaran Trinitas adalah ajaran mendasar fundamentalis dari ajaran Kristen. Jikalau kita menyangkal adanya Tritunggal, maka kita menyangkal adanya Alkitab, adanya firman Tuhan, adanya Yesus, adanya Juru Selamat. Dan sekarang dari kalangan Kristen, jikalau saya sebutkan Amang Inang nama-nama ini, Amang Inang akan terkejut. Siapa-siapa mereka? Salah satunya yang sekarang sedang buron karena menghina agama lain, ada Joseph Paul Zhang. Ini orang yang menentang Trinitatis, ini adalah bidat di gereja, tetapi Tuhan sekarang sedang mendidik dia, mengembalikan dia kepada ajaran yang murni. Dia tidak memiliki dasar teologi yang kuat. Dia mungkin dapat pengajaran di penjara atau dimanapun, dia kutip dari sana, dia buka Google, dia buka kalender-kalender, ada ucapan-ucapan, dia sebarkan. Inilah tipe-tipe pendakwah, pengkhotbah yang asal comot, asal ucap. Ya, bersama-sama dengan dia ada nama-nama besar lainnya. Siapa dia? Ada pendeta Erastus Sabdono. Kita kenal nama itu. Seorang pendeta besar dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Ada nama pendeta Joshua Tewu. Dia juga pendeta GBI. Dan keduanya ini telah dikeluarkan dari sinodenya karena dianggap sesat. Lalu mereka mendirikan sekte yang lain. Pendeta Gilbert hampir terkena, tetapi segera sadar dan meminta maaf. Mereka ini membentuk sebuah aliran yang baru, yaitu yang disebut dengan Oneness. Bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh, Roh itu adalah Bapa. Bukan. Mereka berbeda. Mereka tiga pribadi dalam satu Allah. Saudara, sayangnya memang tidak ada satupun analogi yang bisa menjelaskan tentang Trinitatis. Hanya bisa menyerupai, karena tidak ada satupun yang menyamai unsur Tuhan. Segala yang kita sampaikan ini adalah ciptaan, sementara Tuhan bukanlah ciptaan. Lalu bagaimana kita menyamakan ciptaan dengan pencipta? Tetapi untuk mempermudah cara berpikir kita begini. Apa itu Trinitatis? Bagaimana menjelaskannya? Katakan satu contoh, matahari. Ya, matahari. Matahari itu ada salah satu bintang. Ya, bintang yang menyinari bumi. Banyak bintang, jutaan bintang, tetapi matahari salah satunya. Bintang ini memiliki benda yang keras, yang panas. Ya, kita tidak bisa melihatnya. Nah, saya analogikan analogi Amang Inang, saudaraku, bukan menyamakan analogi, karena saya katakan tidak ada satupun yang bisa persis menyamai
tentang Tuhan, kita tidak bisa melihat mataharinya, bola panasnya ini, tidak bisa. Kalau kita dekat kita silau bahkan buta. Tetapi kita bisa rasakan ketika matahari muncul di pagi hari, ada sinar yang tiba ke bumi, yaitu penerang bagi bumi. Katakanlah itu adalah anak, itu adalah Yesus. Dan ketika terang datang, kita merasakan panas di kulit. Kita bisa rasakan, tetapi kita tidak bisa sentuh. Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Jadi di dalam matahari itu ada 3 unsur. Ada bendanya, ada panasnya, ada sinarnya. Dan itu satu kesatuan. Matahari tanpa sinar bukan matahari namanya. Matahari tanpa panas bukan matahari. Matahari tanpa bendanya yang panas itu bukan matahari. Sama, kira-kira demikianlah penjelasan akan Trinitatis. Dan mereka-mereka ini sama seperti yang terjadi pada masa Yohanes ini, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan pengajaran, lalu menggabungkan semua, mencampur adukan semuanya dalam ajaran teologi, lalu mengkhotbahkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka khotbahkan dari mimbar ini bahwa mereka menolak Trinitatis. Luar biasa. Dan banyak lagi nama-namanya. Tetapi muncullah apologet dari Kristen yang menentang mereka. Amang Inang boleh ikuti, mereka ini adalah orang-orang berpendidikan, tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Mereka ini betul-betul seorang teolog yang luar biasa di Indonesia ini. Ada yang bernama Bambang Nursena. Silakan buka di YouTube. Siapa itu Bambang Nursena? Itu seorang teolog yang luar biasa. Ada siapa? Mangapul Sagala. Ada pendeta Mangapul Sagala, ini pendeta senior dari gereja Reform. Ya. Ada pendeta Dr. Stephen Tong. Ya, siapa yang tidak kenal, beliau ini sudah melanglang buana memberitakan Injil. Saya rindu ada nama dari HKBP untuk menyangga ini, baik dari teolog kaum awam maupun dari para pendetanya. Suatu saat akan muncul, karena memang kita sekali lagi pendeta HKBP tidak diajar untuk menjadi seorang apologet, pembela, tidak. Kita hanya memberitakan Injil, tetapi karena situasi ini sama seperti Yohanes, ketika situasi itu sudah sangat runyam, maka tiba saatnya pendeta HKBP turun gunung, saya pikir. Jangan hanya berdiam. Ya, pendeta ketua PGI sekarang adalah pendeta Gomar Gultom, beliau adalah pendeta HKBP. Ya, pelan-pelan pendeta HKBP akan turun gunung dan menyatakan sikap atas ajaran ini. Sudah saatnya gereja HKBP harus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah kekacau balauan ini. Yang terakhir, termasuk tentang ajaran baptisan. HKBP, jemaatnya, majelisnya harus berani mengatakan baptisan ulang itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan lewat mimbar ini, saya boleh pertanggungjawabkan. Maka hati-hatilah Manginang mengikuti ibadah-ibadah. Jangan gara-gara ibadah itu enak di telinga, menyenangkan hati dan pikiran, lalu kita katakan di sana iman kita bertumbuh. Tidak. Para penyesat ini juga datang seperti kawanan domba, tetapi mereka adalah serigala yang berburu domba. Ketika kawanan domba yang sejati lengah, mereka akan siap memangsanya. Dan itu adalah sejarah. Dan sejarah ini akan terus berulang sampai akhir dunia ini, sampai kiamat. Ini akan tetap terulang terus. Maka tugas kita sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai pendeta, mengingatkan tentang ajaran-ajaran sesat ini. Supaya ketika hari penghakiman, ketika Tuhan bertanya kepada saya, di mana engkau ketika domba-dombaku disesatkan oleh para penyesat, saya boleh katakan ada rekaman YouTube, Tuhan tanggal sekian kita nonton YouTube. Ini ada, saya sampaikan. Bahkan saya suruh sebarkan sebagai sebuah sebagai sebuah sikap atas ketidaksetujuan atas pengajaran-pengajaran kaum penyesat. Amang Inang boleh
tidak setuju dengan apa yang saya katakan sekarang ini. Amang ini terlalu banget sama HKBP-nya. Tidak. Saya katakan HKBP juga banyak kurangnya, banyak kelemahannya. Tetapi yang saya pastikan, HKBP tidak pernah mengajarkan ajaran sesat kepada jemaatnya. Maka waspadalah, hati-hatilah Amang Inang. Jagalah anak-anak kita. Apalagi kita kasih tua. Ya, majelis, suatu ngadok kita minggu di gereja nasing, Mbak. Ya, dan mengatakan, seorang sintua mengatakan di HKBP tidak bertumbuh imannya, lah ngapain jadi sintua di HKBP, keluar saja, minta surat pindah, itu lebih baik. Jelas identitasnya. Jangan ada pelayan HKBP tetapi beribadah di gereja yang lain. Bahkan rangkap pelayanan mungkin di gereja, bahkan sudah dibaptis ulang. Saya katakan sekali lagi, baptisan ulang itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni, karena baptisan ulang adalah penyalipan Kristus untuk kedua kali. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Ajaran ini, iman ini, tanamkan mulai dari sekolah minggu. Kakak-kakak, abang guru sekolah minggu, ajarkan kepada anak-anak, jangan takut mengatakan baptisan ulang itu dosa. Dosa yang tidak dapat diampuni karena engkau telah menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Ada orang yang menjalankan dan menerima baptisan ulang tanpa mengetahuinya. Apa itu makna baptisan? Mungkin berbeda kasusnya ini. Maka sekarang kita telah mendengar, jikalau kita telah dibaptis ulang, ya, dan hati kita mengutuk kita seperti ayat ini, tetapi yakinlah anugerah Tuhan lebih besar kuasanya dari hati yang mengutuk kita. Segeralah kembali kepada Tuhan, meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak mengetahui, tidak memahami, tidak sadar apa yang mereka lakukan. Maka sekarang kita kembali ke dalam kesadaran kita. Ada hal yang benar yang harus kita lakukan, dan ada hal yang salah yang harus kita tinggalkan. Maka tinggalkanlah itu, bertobatlah, kembali kepada Yesus dan meminta ampun. Bukan niatku Tuhan untuk menyalibkan engkau kedua kali. Cukuplah Yesus tersalib satu kali untuk selamanya. Jangan saya terlibat menyalibkan dia untuk kedua kali. Maka kembalilah, mohon ampun atas ketidaktahuan ini. Tetapi sejak sekarang, camkanlah di dalam hatimu Amang Inang, Bapak Ibu Saudara, kepada anak-anakku remaja sekolah minggu, katakanlah baptisan ulang itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Mungkin kita pun belum pernah mendengarkan, kok kejam banget nih khotbah pendeta HKBP. Nggak pernah, mungkin pendeta HKBP selama ini malu-malu kucing mengkhotbahkannya. Tetapi saya tidak mau saya melihat penyesatan ini terjadi di depan mata saya dan saya hanya berdiam. Jikalau apa yang saya sampaikan ini salah, di dalam doa saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya siap dihukum atas kesalahan saya jikalau saya salah di dalam berkhotbah ini, menyampaikan firman ini. Tetapi jikalau mereka yang salah, tunjukkan dan mampukan saya untuk menyampaikan kebenaran, bukan sebuah kebetulan. Saya berkhotbah pada pagi hari ini, jadwal saya harusnya nanti siang. Tetapi sekali lagi, ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi kebenaran yang Tuhan tunjukkan, saya harus menyampaikan itu di pagi hari ini kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan jikalau Amang Inang peduli, saya sudah sampaikan kepada remaja dan anak-anak Sidi, kalau di sekolahmu engkau menerima ajaran seperti ini, laporkan kepada orang tua, laporkan kepada guru-guru sekolah minggu, laporkan kepada majelis gereja, laporkan kepada pendeta. Jikalau di sekolahmu ada pengajaran seperti ini, mengajarkan glosolali, bahasa roh. Bahasa roh itu adalah penyesat. Bahasa roh itu dipelajari. Sakala bala 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 sakala bala, itu adalah penyesatan terhadap Roh Kudus. Saya menantang terbuka ini. Pendeta-pendeta yang mengutamakan glosolali, bahasa lidah, hadapi pernyataan saya ini. Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus adalah parakletos, bukan glosolali, bukan bahasa lidah. Bahasa lidah
yang mereka sampaikan itu bisa dipelajari. Kuasa Roh Kudus tidak bisa dipelajari, tetapi dia datang kepada siapapun yang Tuhan berkenan. Pengurapan roh tidak harus disetting dengan musik yang luar biasa, dengan MC kata-katanya yang luar biasa yang mengandung sugesti, dengan ibadah yang mengandung sugesti. Dari awal saudara-saudara mengikuti KKR, saudara mengikuti ibadah raya di beberapa gereja, dari awal sudah disetting agar kita masuk ke dalam suasana trans. Sehingga pada akhirnya tujuan mereka apa? Setiap jemaat mengalami histeria. Histeria itu bahasa ilmiah kesurupan. Histeria itu sifatnya, silakan Amang Inang kalau ada yang latar belakang psikologi, silakan bantah saya nanti habis khotbah ini. Siapapun silakan bantah saya. Histeria itu sifatnya menular. Histeria itu sifatnya menular. Setelah saya mampu membawa seseorang ke posisi trans, di situasi ada 4 tahapan pikiran manusia, alfa, beta, gamma, theta. Saya membawa Amang Inang ke suasana theta. Saat itu saya mengendalikan pikiran bawah sadar Amang dan Inang. Dan Amang Inang salah satu yang akan menjadi jembatan untuk yang lain menjadi trans, mengalami histeria atau kesurupan. Dan itu sebabnya di sekolah dulu masih sekolah offline, kalau ada kesurupan di sekolah-sekolah itu biasanya kesurupan massal. Dan itu biasanya di sekolah yang non-Kristen. Kenapa? Karena mereka punya pressing yang sama, takut menghadapi ujian, lalu ada satu yang histeria, ini akan menular. Terjadilah kesurupan massal, dan kesurupan massal ini dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, apa yang mereka yakini dari kecil. Itulah yang akan menguasainya. Mereka percaya hantu, mereka percaya setan, maka hantulah yang datang kepada mereka. Nah, inilah yang dibawa oleh para mereka-mereka yang menyebut diri mereka sebagai gembala Allah. Di dalam ibadah, kita dibawa ke dalam suasana trans. Ini sebenarnya praktek hipnotis massal. Coba Amang ingat, coba saya baru ingat ini. Coba Amang ingat ketika Amang dan ingat, Amang Inang mengikuti ibadah di gereja lain. Di gereja yang saya sebutkan tadi, masuk. Lalu mulai bernyanyi. Apa kira-kira nyanyi? Lalu ada MC dari depan, dan mari setiap orang percaya mengangkat tangan dan katakan, oh Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, aku percaya kepada Yesus. Saya jemaat HKBP, enggan. Kan malu-malu kucing nih jemaat HKBP. Diam, gak mau angkat tangan. Lalu apa kata dia? Dia tahu itu. Mereka sudah terbiasa. Masih ada orang yang belum percaya yang tidak mau mengangkat tangannya. Oh Tuhan, jamah dia Tuhan, jamah dia Roh Kudus, dan mari angkat tangan setiap orang percaya, angkat tangan. Waduh, saya dikatakan orang tidak percaya, udah dah angkat tangan. Masuklah sugesti itu. Masuklah sugesti itu kepada kita. Pernah ingat Amang Inang? Waktu Amang Inang mengikuti ibadah di gereja-gereja seperti itu? Tanpa sadar, pikiran bawah sadar kita dikendalikan. Makanya ketika ibadah kita merasa buah luar biasa, terjadi euforia yang luar biasa, tetapi pulang kembali dari ibadah, kita kembali nol. Karena bukan, yakinlah saya katakan, bukan Roh Kudus yang menguasai hati pikiran saudara, tetapi dia sebagai seorang apa ya? Ya tanyalah, kalau Amang dan Inang punya kontak Romi Rafael lebih bagus dari para pendeta itu. Jangankan ada terjadi KKR disentuh jatuh, Romi Rafael sekali kibaskan tangan, 300 orang tertidur jatuh. Masuk rekor muri. Gak ada bedanya. Lalu kita memuji-muji dan mengatakan di sana ada Roh Tuhan. Di sana Tuhan berkarya, bukan Tuhan yang berkarya. Saya katakan sekali lagi, Amang Inang, kalau saya salah Tuhan silakan hukum saya, tapi saya tidak mau jemaat saya disesatkan oleh mereka. Tidak mau. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Silakan Amang Inang belajar hipnotis. Maka saudara akan paham, oh ini yang mereka praktekin. Ketika sudah saat tahapan theta, saya disentuh, apapun kata dia saya akan jatuh.
Semua manusia boleh dihipnotis, bisa dihipnotis, tapi berbeda level, tingkat kesulitannya. Ada 10 orang yang disentuh jatuh, hanya 3 yang benar-benar jatuh, yang sudah masuk trans tadi. 7 orang ini apa? Yang jatuh dari 10 orang yang jatuh ini, 3 benar-benar jatuh. Yang 7 orang pura-pura jatuh. Kenapa? Tadi waktu angkat tangan sudah dibilang tidak orang percaya. Nanti di PU udah datang dia, udah disentuh. Apa lagi nanti? Waduh, dibilang iblis lagi. Udah sentuh, pura-pura jatuh. Lalu saya yang melihat, kan manusia seperti itu, melihat apa yang dia inginkan, hanya ingin melihat apa yang dia inginkan. Ketika saya melihat 10 orang jatuh, saya kata, wah luar biasa, mereka dijamah Roh Kudus. Dan saya ketika ditanya yang pura-pura jatuh, tadi gimana perasaan? Luar biasa, saya disentuh Roh Kudus. Semakin berdosa kita, padahal dia pura-pura jatuh. Mulai mengerti amang-inang pekerjaan mereka. Mereka ini tidak semua. Saya katakan tidak semua. Tetapi siapa yang keberatan atas pernyataan saya ini silakan. Saya pendeta HKBP. Saat ini saya melayani di HKBP Pasar Minggu. Saya diutus oleh sinode saya untuk melayani. Nama saya ada di data pendeta HKBP. Saya bukan pendeta yang asal pendeta. Saya tidak tiba-tiba muncul sebagai pendeta seperti kebanyakan dari saudara-saudara. Ya bulan lalu merampok, hari ini bersaksi dan menjadi pendeta. Bukan. Saya memiliki latar belakang yang jelas. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang jelas. Meskipun hanya strata 1. Tapi saya bisa bertanggungjawabkan. Pengajar-pengajar saya juga bukan pengajar asal jadi. Mereka adalah orang berkualitas di dalam teologi, di dalam doktrin, dan di dalam pemahaman akan iman Kristen. Siapa yang keberatan silakan. Data saya gampang dicari. Saatnya mungkin kita berdebat untuk membenarkan yang salah seperti Rasul Yohanes ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami terbangun dalam keadaan sehat. Engkau jaga kami melewati malam yang gelap. Kau berikan kami kekuatan yang baru untuk menapak hari ini penuh ucapan syukur dan mengenal betapa anugerah-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Banyak pergumulan hidup kami Tuhan, banyak tantangan hidup yang harus kami jalani. Dan kami percaya kami akan dimampukan karena kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu Tuhan melebihi segala pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang pengajaran dari hamba-Mu, Rasul Yohanes, yang memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang yang telah menerima ajaran sesat dan menentang para bidat, pengajar sesat yang mencoba menyesatkan orang-orang percaya. Tidak mudah bagi para rasul untuk menyatakan sebuah kebenaran. Mereka harus mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan kedudukan mereka, mempertaruhkan keluarga mereka. Tetapi untuk menyatakan kebenaran Tuhan, kami dikuatkan sebagaimana Engkau menguatkan para rasul untuk memberitakan berita kebenaran. Kami adalah orang berdosa. Kami adalah manusia yang telah dikutuk oleh dosa. Kami adalah manusia yang menjadi sekutu iblis. Tetapi darah-Mu telah menguduskan kami, telah melepaskan kami dari kutuk tersebut. Kami tidak lagi menjadi sekutu iblis, tetapi Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Jikalau ada pengajaran yang mengatakan kami adalah sekutu iblis, kuasa Tuhan melampaui segala ajaran itu, melampaui segala kutukan yang ada pada diri manusia. Kami dibebaskan, kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, pewaris kerajaan Allah. Dan itu akan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, di tengah berbagai kesulitan, di tengah berbagai pengajaran-pengajaran yang kami terima, di tengah bertumbuhnya gereja-gereja di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia ini Tuhan, kami mau Roh Kudus Tuhan membimbing setiap orang percaya untuk melihat sebuah kebenaran dalam sebuah gereja. Tidak ada gereja yang sempurna Tuhan, tidak hanya Engkau yang sempurna, tetapi banyak gereja yang mengajarkan ajaran sesat, dan banyak gereja yang mengajarkan ajaran yang benar. Tuntun hati pikiran seluruh jemaat Tuhan untuk melihat kebenaran itu ada dalam gereja-gereja Tuhan.
Bapa di dalam surga, kuatkan seluruh pemberita Injil dimanapun mereka berada untuk menyebarkan berita kebenaran, untuk menentang ajaran-ajaran penyesat, karena ini menjadi tanggung jawab moral kami, karena Engkau akan menuntut kami pada saat penghakiman nanti. Dan ketika mereka mati di dalam dosa mereka, maka darah mereka akan Engkau tuntut dari kami para hamba Tuhan. Karena itu mampukan setiap hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita buat umur panjang, buat sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan ingatkan bahwa ketika usia mereka bertambah 1 tahun, maka bekal mereka juga berkurang 1 tahun dari dunia ini. Ajar kami untuk menggunakan hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan bantu seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah anak dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau menghibur orang yang berduka, Kau menguatkan orang yang lemah, Kau memberikan harapan kepada orang yang hampir berputus asa, agar lewat semuanya itu Tuhan kami mengenal betapa Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan kuasa dan memberikan anugerah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kami percaya Tuhan, karena anugerah-Mu begitu besar, maka Engkau mendengarkan doa-doa kami, doa setiap jemaat Tuhan. Karena kami tidak lagi di dalam kuasa dosa, kami telah dimampukan untuk menyampaikan segala permohonan kami langsung kepada Engkau yang memiliki alam ini Tuhan, pencipta segala sesuatunya, pencipta waktu dari awal hingga akhir, Alfa dan Omega. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, dan terimalah doa kami dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 724 ayat 1 dan yang berikut. Amanginang, ini adalah persembahan khusus kita bagi seorang hamba Tuhan yang memasuki masa purna bakti, masa pensiun. Inang Sintua Delvi Boru Napitupulu, kita berikan yang terbaik bagi hamba Tuhan. Tuhan pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tuturkan aku memberitakan firman-Mu. Kita nyanyikan ayat 4, kita bangkit berdiri. Harta
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom.